Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang 7 ciri-ciri COVID-19 BN1. Awas kalau kamu tiba-tiba lemas ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal yaitu madu hutan, variannya sangat banyak, bisa dijadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan dan supaya tidak sakit. Semua link pembelian ada di deskripsi ya. Contoh madu hutan yang ada di depan saya ini adalah madu hutan Jambi, madu hutan multiflora, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo, di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas 7 ciri-ciri COVID-19 BN1. Awas kalau kamu tiba-tiba lemas. Jakarta, CNN Indonesia. Virus corona penyebab COVID-19 subvarian BN1 kini tengah menjadi pembicaraan. Meski belum terdeteksi di Indonesia, namun masyarakat tetap perlu mewaspadai ciri-ciri COVID-19 BN1 berikut ini. BN1 sendiri sebenarnya merupakan subvarian atau mutasi dari varian Omicron. Nama terakhir merupakan varian SARS-CoV-2 yang kini tengah mendominasi di meningkatnya angka penularan. Subvarian 1 ini telah ditemukan di lebih dari 30 negara, termasuk di antaranya Amerika Serikat, Australia, Austria, Inggris, India, hingga Korea Selatan. Jadi ada di Amerika Serikat ya, negara maju yaitu Amerika, Inggris, Australia, India, hingga Korsel. Jadi Amerika ya, Inggris, Australia, India, hingga Korsel. Kemudian ciri-ciri COVID-19 BN1. Pada dasarnya gejala COVID-19 BN1 umumnya mirip dengan yang ditimbulkan infeksi varian Omicron lain. Dilaporkan gejala yang muncul tergolong ringan sedang. Tubuh yang tiba-tiba lemas menjadi salah satu gejala COVID-19 varian terbaru yang perlu diwaspadai. Berikut beberapa ciri-ciri COVID-19 BN1 merangkum berbagai sumber. 1. Tiba-tiba lemas. Kelelahan atau tubuh yang terasa lemas jadi salah satu gejala yang muncul dari subvarian ini. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tubuh yang tiba-tiba menjadi lemas atau mudah lelah setelah beraktivitas. Rasa lemas ini muncul akibat sistem kekebalan yang tengah bekerja melawan virus yang menyerang tubuh. 2. Batuk. Bukan rahasia lagi, batuk menjadi gejala COVID-19 di setiap subvarian. Batuk jadi tanda tubuh tengah berusaha mengeluarkan partikel asing melalui saluran napas atau tepatnya tenggorokan. Namun batuk yang dipicu infeksi SARS-CoV-2 biasanya berbeda dengan flu atau salesma. Pada kasus COVID-19, batuk yang muncul cenderung kering. Hal ini berbeda dengan batuk pada flu yang cenderung berdahak. 3. Pilek. Mirip dengan penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), COVID-19 juga memicu timbulnya pilek. Kondisi ini biasanya ditandai dengan pertamanya produksi lendir di hidung dan perasaan ada yang tersumbat hingga membuat pasien tak nyaman saat bernafas. 4. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan umumnya muncul akibat batuk kering. Batuk jenis ini akan menimbulkan rasa nyeri sekaligus gatal di tenggorokan. 5. Sakit kepala. Gejala COVID terbaru lainnya adalah sakit kepala. Pada kasus ini, sakit kepala akan timbul menyerupai sensasi berdenyut yang dalam beberapa kasus disertai pusing. Sakit kepala terjadi akibat reaksi peradangan di dalam tubuh saat virus menyerang. 6. Nyeri otot. Nyeri otot jadi keluhan pasien yang paling dominan saat ini. Sama seperti sakit kepala, nyeri otot terjadi karena peradangan yang tengah terjadi di dalam tubuh. 7. Demam. Ciri-ciri COVID-19 BN1 yang terjadi adalah demam. Anda perlu waspada jika suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya yang harus kita waspadai. Meskipun BN1 itu belum masuk, tetapi kita harus waspada karena varian COVID-19 itu sangat agresif sekali untuk melakukan mutasi. Yang sudah masuk itu adalah XBB dari Omicron juga, dan angkanya sempat tinggi beberapa hari yang lalu, antara 5.000 sampai 6.000 kasus dengan kematian yang cukup signifikan. Dan kita melihat pemberitaan kematian itu ketika didapat rata-rata ya mereka yang belum vaksin booster. Dan memang booster atau dosis ketiga ini belum begitu tersebar merata. Beda dengan vaksin dosis pertama, kemudian dosis kedua yang persentase persebarannya itu sudah tinggi di atas 50%, bahkan 70% ke atas. Nah, kemudian untuk booster yang memang ini ya bukan
merupakan jawaban ataupun untuk menghadapi subvarian, tetapi minimal ketika seseorang itu sudah booster atau dosis ketiga bisa meminimalisir kondisi menjadi tidak lebih buruk ketika terkena COVID-19 varian XBB ya, atau BN1 misalnya, yang kalau nanti benar-benar ya sudah masuk di Indonesia. Meskipun memang saat ini belum, apakah sudah masuk ya kita tidak tahu, karena kemungkinan sudah masuk tapi belum tercatat. Nah, saat ini yang sudah banyak diperbincangkan yaitu BN1, dan BN1 ini memang sudah banyak tersebar di negara maju, di antaranya ada Amerika, Inggris, Australia, India, dan Korsel. Dan negara ini memang dari segi penduduk sangat besar sekali, dan dengan jumlah penduduk yang besar sekali ini kita akan sangat sulit untuk bisa memetakan ataupun mengurangi mobilitas penduduk yang begitu mobile, dan juga diantaranya adalah arus mobilitas manusia dari dalam negeri dan juga luar negeri untuk negara maju tersebut, termasuk juga negara berkembang seperti India. Nah, BN1 ini ya ciri-cirinya juga rata-rata sama seperti COVID pada umumnya, diantaranya adalah batuk. Nah, untuk batuk sendiri kita ketahui yang lebih ciri khas untuk COVID subvarian ini atau COVID virus yang sudah termutasi ini lebih cenderung batuk kering. Nah, untuk batuk yang umum adalah batuk berdahak, tetapi bisa saja itu akan berubah seiring dengan kondisi masing-masing yang berbeda. Nah, yang paling dominan adalah tiba-tiba lemas. Nah, ini menjadi permasalahan mengingat saat ini adalah musim penghujan yang kalau kita tidak waspadai, musim penghujan yang sangat dingin dan juga sangat mempengaruhi kondisi tubuh, itu bisa menyebabkan satu ya kondisi cepat sakit, yang kedua itu jadi penularan ya subvarian yang akan bisa menimbulkan kelelahan yang sangat drastis. Jadi kelelahan atau tubuh yang sangat lemas ini menjadi salah satu gejala yang muncul di subvarian ini untuk BN1. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tubuh yang tiba-tiba menjadi lemas atau mudah lelah. Ya, memang lemas sebagai sistem imunitas ya, sistem imunitas yang tengah bekerja melawan virus yang menyerang tubuh. Artinya virus itu sudah masuk, kemudian ditambah lagi dengan kondisi imunitas tubuh kita yang sangat mudah rentan, akhirnya mudah sekali untuk lemas. Ada juga ya batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam yang juga wajib kita waspadai. Ya sobat sekalian, jadi memang kondisi saat ini yang tidak memadai mengharuskan kita untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak cepat sakit. Di antaranya adalah pentingnya untuk menjaga imunitas tubuh. Dan imunitas tubuh itu bisa dilakukan dengan juga ya memadupadankan dengan produk herbal yang ini adalah alami, karena saya anjurkan yang alami daripada yang kimia, yaitu dengan konsumsi propolis. Dan propolis itu adalah produk turunan lebah selain madu, jadi ada madu, ada juga propolis. Nah, propolis ini manfaatnya sangat luar biasa, salah satunya untuk menjaga imunitas tubuh. Dan juga saya rekomendasikan propolis yang premium, yaitu yang bagus, yaitu Turkish Propolis Trukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi yang kalau sudah memakai nanoteknologi itu akan sangat mudah meningkatkan kelarutan dan dapat cepat diserap oleh tubuh. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk mengatasi kolesterol, ya, asam urat, kemudian untuk diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, ginjal, ya, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Kemudian varian yang selanjutnya yaitu untuk nutrisi otak, yaitu sama Turkish Propolis Trukia Brain ya. Jadi ini yang reguler, ini yang brain. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Trukia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association.
Cara penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh itu 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Dan juga bisa mencoba produk herbal kami yang lain, yaitu madu herbal ya, yaitu madu hutan yang variannya banyak. Semua link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.